Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farah Dila Naswa dengan NIM 23308111057 dari program studi Administrasi Bisnis kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lainnya. Dan juga akan membahas beberapa hal lainnya, yaitu seperti pengertian Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, dan sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila atau pengertian Pancasila secara singkat. Jadi Pancasila itu terdiri dari dua kata Sanskerta. Yang pertama Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya prinsip atau asas. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini ada PowerPoint tentang keunggulan ideologi Pancasila yang telah saya buat. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati itu juga menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Lima nilai universal dasar yang setidaknya terkandung dalam Pancasila, yaitu pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebinekaan, yang keempat demokrasi, dan yang terakhir keadilan sosial. Jadi ada 5.
fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang artinya Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman. Yang kedua, nilai instrumen, yakni nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Penjelasan masing-masing nilai tersebut dipaparkan pada situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi, nilai secara lengkapnya, secara detailnya yaitu nilai dasar merupakan yang mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Kedua, nilai instrumental mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis ini adalah meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dunia keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pancasila termasuk ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi lebih reformatif, dinamis, dan tentunya terbuka. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup adalah dapat dipahami dari analisis yang disajikan oleh Journal Office volume 2 nomor 2 tahun 2016 oleh A.Aco Agus. Menurut peneliti ini, ideologi terbuka seperti Pancasila menampilkan sifat yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Artinya Pancasila sebagai contoh ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk terus berubah dan beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman. Tidak terikat pada norma-norma yang kaku, ideologi terbuka mampu mengatasi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Dan ini menjadi suatu keunggulan yang signifikan karena dalam realitas sosial yang terus bergerak dan berkembang. Ideologi terbuka mampu memberikan panduan dan arah yang relevan bagi masyarakat. Sebaiknya ideologi tertutup menunjukkan ciri yang kaku yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Sistem ideologi ini cenderung terpaku pada ajaran-ajaran yang ditetapkan lama dan tidak memberikan ruang bagi perubahan atau penyesuaian dengan perubahan sosial atau tuntutan masyarakat. Dalam jangka panjang, ideologi tertutup ini bisa kehilangan relevansinya dan menimbulkan konflik sosial karena ketidakmampuannya mengakomodasikan perubahan zaman dan aspirasi rakyat yang berubah. Sekarang, keunggulan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan buah pikiran dari para pendiri bangsa Indonesia yang bertekad untuk menyatukan keragaman sosial budaya masyarakat menjadi satu tanpa menghilangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku. Sehingga perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan kekayaan bangsa Indonesia. Adapun keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Pancasila memuat nilai-nilai yang universal dan menyeluruh dengan hak asasi manusia atau HAM sesuai dengan kodrat manusia, menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan. Kita merupakan ideologi terbuka. Tadi sudah dibahas. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi dibandingkan dengan ideologi yang lainnya cermin dalam pokok-pokok pikiran dari kelima sila.
Yang pertama, ketuhanan. Yang pertama yaitu ketuhanan, yang memuat pokok-pokok pikiran bahwa Indonesia menganut berbagai kepercayaan atau agama dan tidak ada larangan untuk mempunyai agama atau berpindah keyakinan. Yang kedua, nasionalisme. Bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa yang lain dan tidak pula memaksa kehendak terhadap bangsa-bangsa yang lainnya. Ketiga, internasionalisme. Menghendaki setiap bangsa-bangsa memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Keempat, demokrasi. Demokrasi di Indonesia berpegang pada 3 prinsip, yaitu mufakat, yang kedua perwakilan, dan musyawarah. Pada sila kelima mengandung arti kemakmuran dan keadilan, bukan hanya pada individu saja tetapi dalam suatu masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Ideologi Pancasila memang spesial dan memiliki banyak keunggulan, dan yang terakhir ini adalah keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunisme dan kapitalisme. Yang pertama yaitu ada keberagaman dan inklusivitas. Pancasila mengakui dan menerima keberagaman suku yang ada pada bangsa Indonesia, termasuk perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip-prinsip Pancasila menekankan inklusivitas dan persatuan nasional. Di sisi lain, ideologi komunisme dan kapitalisme cenderung mengakibatkan adanya polarisasi. Bisa juga memunculkan konflik antar kelas atau golongan. Yang kedua adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menekankan keseimbangan hak dan kewajiban. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Sementara itu, ideologi kapitalisme sering dikritik karena dianggap kan terlalu banyak hak individu tanpa membadukan dengan kewajiban sosial. Sedangkan komunisme yaitu kebalikannya dari kapitalisme, yaitu lebih cenderung membatasi hak individu. Yang ketiga adalah ketahanan terhadap ekstremisme. Pancasila menawarkan dasar yang kokoh untuk mencegah paham ekstremisme, baik dalam bentuk komunisme radikal dan kapitalisme yang berlebihan. Pancasila menekankan moderasi dan toleransi yang dapat mencegah polarisme ekstremisme. Yang keempat ada prinsip gotong royong. Gotong royong atau kerjasama aktif. Konsep gotong royong atau kerjasama kolektif adalah nilai yang mendasari Pancasila. Ideologi ini mengajarkan pentingnya untuk saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Di sisi lain, kapitalisme seringkali menekankan persaingan individual. Sementara komunisme terkadang masih mengalami kendala dalam menerapkan prinsip gotong royong karena adanya struktur otoriter. Yang kelima ada budaya dan kearifan lokal. Pancasila merujuk pada nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia. Inilah yang memudahkan masyarakat untuk mengadaptasi dan mengakomodasi sesuai dengan konteks budaya yang beragam di Indonesia. Sebaliknya, ideologi komunisme dan kapitalisme cenderung bersifat universal, bahkan orang dapat disesuaikan dengan keberagaman negara yang ada di suatu negara. Itulah beberapa keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunisme dan kapitalisme. Dilihat dari penjelasan awal hingga akhir ini, ideologi Pancasila memang merupakan satu-satunya ideologi yang tepat dan sesuai untuk diterapkan di negara Indonesia ini. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, semoga dimengerti dan ilmu ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.